Sekarang penyelesaian atau respons ya. Respons SDF, sistem satu derajat kebebasan dengan metode numerik ya. Kita tidak bahas numeriknya khusus ya, tapi menggunakan solver numerik yang sudah ada di software, khususnya saya pakainya MATLAB ya. Jadi numeriknya saya pakai MATLAB. Kalau Anda mau pakai yang lain sih boleh-boleh aja ya. Jadi ini di MATLAB itu ada solver persamaan diferensial yang namanya ODE 45 begitu ya. ODE 45. Ya. Ordinary differential equation, jadi persamaan diferensial biasa. 45 ini orde ketelitiannya ya. Dia kalau tidak salah pakai metode Runge-Kutta ya. Saya nggak tahu di numerik Anda belajar ini atau enggak ya. Belajar ini enggak? Di numerik. Atau persamaan diferensial pakai apa? Yang paling sederhana biasanya Euler ya. Euler, di bawah ini ada beberapa lagi. Runge-Kutta itu sudah termasuk yang level yang ketiga atau keempatnya begitu ya, yang ketelitiannya lebih tinggi ya. Ya kalau Anda nggak ingat lagi, ini harusnya di tahun yang lalu ya, semester genap tahun yang lalu mestinya. Jadi ini dia menggunakan Runge-Kutta yang ketelitiannya orde 4 dengan koreksi orde 5 ya. Jadi perintahnya itu ODE 45. Nah, untuk menyiapkan fungsi kita agar bisa diselesaikan dengan ini perlu sedikit modifikasi. Jadi kita atau Anda perlu saya perkenalkan dulu dengan namanya bentuk state space ya. Nggak tahu apakah ini di Unrec juga dibahas atau tidak ya. Jadi untuk masuk ke sini kita pindah dulu ke ilmu matematiknya sedikit persamaan diferensialnya. Namanya bentuk state space dari persamaan diferensial ya. Kenal belum ini istilah ini? Belum Pak. Belum ya. Kalau belum, oke. Jadi begini, secara umum semua persamaan diferensial itu orde 1 dulu lah ya. Orde 1 ini persamaan diferensial biasa, ODE itu bahasa Indonesianya PDB gitu lah. Persamaan diferensial biasa orde 1. Orde 1 bentuknya itu adalah kalau kita variabelnya Y dan X, Y aksen itu sama dengan fungsi X ya. Kita bisa tuliskan seperti itu. Kalau orde 2 apa? Y aksen 2, ya ada konstantanya boleh lah ya, tapi kan semua konstanta bisa pindah ke sana kalau ada pengali di sini. Jadi ini nggak ada pengalinya. Tambah A Y aksen gitu ya. Ini boleh X dan boleh Y sendiri ya. Ini X dan Y ya. Karena boleh ada huruf Y-nya kan ya. Kan umumnya biasanya kalau orde 1 tulisnya Y aksen tambah Y tambah 2Y sama dengan 3X gitu ya. Jadi Y-nya kita pindahkan ke sebelah sana ya. Jadi yang ada turunannya di sebelah kiri ditinggalkan, lalu sisanya dipindahkan ke sebelah kanan gitu ya. Nah, kalau orde 2 bentuknya Y2 aksen tambah AY aksen, misalnya ada satu konstanta, sama dengan fungsi X dan Y, juga bisa begitu. Orde 3, bisa kita tuliskan Y3 aksen tambah A, Y2 aksen tambah B, Y aksen sama dengan fungsi dari X dan Y ya. Nah, udah kelihatan polanya ya. Ini kan seterusnya bisa begitu ya. Orde tertingginya kita tidak taruh konstantanya. Jadi kalau di problemnya ada konstantanya di sini tinggal dibagi aja semua. Konstantanya pindah sana, ini juga tinggal dibagi. Jadi di sini tidak ada konstantanya. Yang berikutnya boleh ada konstantanya.
Kalau di sini order 2, berikutnya turunan pertama. Kalau ini 3, ada turunan kedua dan pertama. Kalau 4, nanti ada turunan ketiga, kedua, ke-1, dan seterusnya. Sedangkan ruas kanannya adalah fungsi dari X dan Y saja yang tidak ada turunannya. Nah, bentuk state space itu adalah bentuk seperti yang pertama ini. Dia bilang, yang merumuskan state space ini, bahwa semua persamaan diferensial bisa ditulis seperti itu. Jadi kalau orde 1 sih udah jelas ya. Kalau orde 1 ini dalam bentuk state space, yang orde 1 sudah benar, sudah state space ya. Jadi ini orde 1, Y aksen sama dengan fungsi dari X dan Y. Ya. Nah, kalau orde 2, state space itu hanya bisa dituliskan dalam turunan pertama di kirinya ya. Jadi bentuknya akan jadi Y1 aksen sama dengan satu fungsi, kemudian Y2 aksen sama dengan fungsi yang lain di sini ya. Jadi kalau orde 2 kita harus ganti variabelnya yang ini menjadi 2 variabel, misalnya Y1 itu adalah sama dengan Y sendiri dan Y2-nya adalah Y aksen misalnya ya. Jadi kita harus ubah variabelnya. Y itu jadi Y1, Y aksen itu jadi Y2 ya. Jadi nanti kalau Y1 aksen itu artinya adalah Y aksen sendiri, Y aksen itu adalah Y2, jadi ditulisnya karena di kanan tidak boleh ada turunan, di sebelah sini jadi Y2 gitu ya. Sedangkan Y2 aksen itu adalah Y aksen, aksen lagi, jadi Y2 aksen yang ini. Ditulisnya jadinya sama dengan, kalau dari sebelah sana, Fx, Y, Y-nya adalah Y1 gitu ya. Dikurangi, karena pindah ke sebelah kiri, A, Y aksen itulah Y2 ya. Y2 ya. Jadi yang ada turunannya ada di sebelah kiri sama dengan, sisanya yang di sebelah kanan variabel tanpa turunan ya. Meskipun di dalamnya ada turunan sebenarnya ya, tapi ini kan sudah kita ubah variabelnya. Jadi Y2 ini adalah Y aksen ini. Jadi bentuk umumnya sekarang adalah seperti ini. Y vektor ada bisa berapa banyak aksen sama dengan ini juga vektor tapi fungsi dari yang lain aja. X, Y1, Y2 dan seterusnya seperlunya ya. Kalau orde 3 nanti akan ada 3 persamaan diferensial simultan ya. Jadi nanti kalau orde 3 bentuknya mestinya, nah ini orde 3-nya kebetulan ditulis di sini. Kita ubah Y1-nya adalah Y, Y2-nya adalah Y aksen 2, Y3-nya, Y aksen 1 ya. Y aksen saja itu Y2, lalu Y3-nya adalah Y aksen 2 begini. Sehingga persamaan diferensialnya kalau Y1 aksen, turunan dari Y1 adalah turunan dari Y, artinya Y2, sama dengan Y2, ruas kanan tanpa turunan ya. Terus Y2 aksen itu adalah Y2 aksen di sini sama dengan Y3. Dan Y3 aksen ini adalah persamaan diferensialnya sendiri. Y3 aksen itu kan turunan Y yang ketiga, kalau di sini Y yang ketiga itu adalah ini. Fungsi dari Fx, Y saja itu adalah Y1 dikurangi A, Y2 aksen itu adalah Y3, dikurangi A, Y3, dikurangi B, Y2 ya. Oke. Jadi bentuknya adalah turunan dari vektor Y1, Y2, Y3 ini sama dengan vektor lagi yang isinya fungsi dari X, Y1, Y2, Y3 saja. Ini orde 3 ya. Begitu seterusnya ya. Jadi secara umum di state space ini semua persamaan diferensial biasa ya. Orde N gitu ya. Atau N besar lah ya.
Kalau ordernya N, itu bisa dituliskan dalam bentuk persamaan diferensial simultan, N persamaan diferensial simultan, order 1. Semuanya sekarang order 1 ya. Turunan yang tersedia itu hanya turunan pertama, tapi ada N buah. Ya. Jadi kalau order 1 ya 1 buah order 1, ini mah logis ya. Kalau persamaan diferensial order 2 bisa ditulis dalam bentuk 2 persamaan diferensial simultan order 1. Ya. Order 3 nanti bisa kita tuliskan dalam 3 persamaan diferensial simultan order 1. Nah karena persamaan gerak kita hanya order 2 ya, jadi kita cukup sampai di sini aja. Cukup sampai yang ini saja ya, yang kita perlukan ya. Jadi state space itu yang itu. Nah oleh karena itu kita perlu menuliskan persamaan gerak kita. M U2 dot tambah C U dot tambah KU sama dengan P dari T begini dalam bentuk yang seperti itu ya. Jadi kita misalkan saja U itu adalah mau pakai Y lagi atau mau pakai U, pakai Y misalnya ya, Y1 misalnya. Dan U dot itu adalah Y2. Maka Y1 dot itu karena turunan terhadap waktu ya. Y1 dot itu kan adalah turunan Y1 terhadap waktu, itu sama dengan U dotnya sendiri Y2. Ya, jadi bentuknya adalah Y1 dot sama dengan Y2. Sedangkan Y2 itulah U dot kecepatan ya, diturunkan lagi terhadap waktu jadi percepatan. Nah, percepatan kita ambil dari persamaan diferensialnya. Percepatan itu adalah ya tinggalkan percepatan di sini, sisanya pindah ke sana. Jadi ini sama dengan gayanya PT dikurangi C kalikan U dot itu adalah Y2 ditambah dengan dikurangi karena pindah ke ruas kanan K kali U itu adalah Y1 ya. Y1 semuanya dibagi dengan, atau kalau di papan tulis bisa ditulis dibagi begini ya. Kalau komputer harus kurung per gitu. Ini dibagi dengan M ya. Jadi persamaan diferensial kita bentuknya seperti ini yang harus kita berikan ke ODI 45 dari MATLAB itu tadi. Jadi ini yang kita berikan standar ya. Atau kalau mau pakai persamaan, kalau pakai persamaan diferensial yang bentuk satunya U2 dot tambah 2 zeta omega n U dot tambah omega n kuadrat U sama dengan PT per M begitu. Kalau mau dalam bentuk ini ya bisa aja ya. Ini jadinya sama seperti yang itu, Y1 dotnya sama dengan Y2 dan Y2 dotnya adalah PT per M dikurangi 2 zeta omega n Y2 kurangi omega n kuadrat Y1 ya. Ini adalah persamaan diferensial kita dalam bentuk state space ya. Dalam bentuk 2 persamaan diferensial order 1. Oke, nah ini kalau menggunakan ODI 45 sintaksnya tinggal dituliskan saja. Jadi sintaksnya itu P, U sama dengan ODE 45 dalam kurung ini argumennya. Pertama nama fungsinya ya. Sebut saja apa fungsinya. Ya fungsinya fungsi ini. Katakan ini persamaan gerak gitu ya.
P gerak gitu aja ya. Anda tulisnya di P gerak titik M gitu ya. Kalau MATLAB kan fungsinya harus ditaruh di situ, maka di sininya jadi P gerak gitu ya. Persamaan gerak itu argumen pertamanya. Jadi ini isinya adalah persamaan gerak kita. Parameter-parameternya ditaruh di situ, massa, apapun lah yang diketahui, zeta, omega n dan sebagainya. Persamaan gerak isinya. Lalu rasanya ini T-span ya. Kemudian kondisi awal ya. Kondisi awal, initial condition ya. IC gitu ya, initial condition. Kayaknya begitu. Nanti kalau ketemu MATLAB-nya, karena saya nggak bawa sekarang, bukan di laptop yang ini, nanti kita cek. Saya lupa apakah ini dulu atau ini kemudian, ya nanti kita bisa lihat aja ya. Tinggal ditulis help saja mana yang duluan. T-span ini awal dan akhirnya ya. Jadi bisa begini, T awal sama T akhir aja. Kalau dituliskan seperti ini, artinya misalnya 0 sampai 10 gitu ya. Artinya persamaan gerak ini kita mau cari solusinya dari waktu T 0 sampai 10 detik. Dan MATLAB diserahkan membaginya mau berapa saja ya. Jadi ada algoritmanya di dalamnya sana. Secukupnya sehingga jawabannya mulus ya. Kalau dengan begini MATLAB tidak akan kehilangan seperti kekeliruan yang kita buat di PR yang pertama lalu ya. Jadi bisa awal akhir aja cukup, atau kalau pingin di waktu-waktu tertentu bisa dikasih nilainya ya. 0, 0,02, 0, berapa begitu. Di waktu-waktu tertentu tidak berjarak sama juga nggak apa-apa, 0,5, 0,8 gitu. Misalnya kalau ada soal tentukan nilai perpindahan di T sama dengan 10 gitu atau T sama dengan 2 detik, hanya 2 detiknya saja yang dimunculkan juga boleh aja gitu ya. Bisa begitu, atau bisa juga dalam interval yang konstan gitu ya. 0, 0,02 sampai 10 gitu misalnya ya. Dari 0 dengan step 0,02 sampai 10 gitu. Jadi ada macam-macam ya. Dia terima begitu. Yang jelas dari waktu berapa sampai berapa Anda ingin diperiksa nilainya, solusinya, baik awal akhir atau waktu tertentu atau span jarak waktu tertentu juga bisa ya. Initial condition ini adalah U0 dan V0 ya. Dalam satu matriks begini ya. Nulisnya gini mungkin. Isinya adalah U0 titik koma V0 ya. Jadi karena kita hanya 2 derajat kebebasan, order 2, persamaan simultannya cuma 2, jadi kondisi awalnya 2 ya. Kalau persamaan simultannya ini kan bebas kita ngisinya ya. Yang lain ini kondisi awalnya bisa nambah ya. Jadi U0 dan V0 taruh di vektor ini, lalu udah selesaikan, MATLAB akan menyelesaikan dan responsnya akan ditaruh di sini ya. Variabel T itu isinya adalah ya waktunya 0, 0,02, 0,04. Kalau dia tentukan sendiri ini bisa nggak konstan ya, 0,07 gitu misalnya, 0,08 terus 1 0,1. T-nya seperti itu. Atau ke bawah lah saya tuliskannya. Ada T yang dihasilkan. Kalau ini sudah di-run, persamaan geraknya sudah kita masukkan, kita akan dapatkan outputnya dalam bentuk variabel T dan U. Ini 0, 0,02, 0,03, 0,05, 0,07 dan seterusnya misalnya sampai akhir ini ya. 10 atau 5 atau berapapun yang Anda minta, semua akan ada ke bawah T-nya. Sedangkan U ini ada 2 karena persamaan gerak kita tadi 2 ya, karena kondisi awalnya 2, maka U-nya akan ada 2 kolom ya. Kolom 1 dan kedua ya. Isinya yang pertama ini adalah Y1-nya kita ya. Karena tadi kita ngubahnya tadi Y1 dan Y2. Satunya lagi Y2 ya. Ya, tapi dia tidak sebutkan Y1, Y2 ya, karena kalau kita pintanya U masuknya ke variabel U. Jadi ada 2 kolom. Nah, ini nilainya sekian.
Ini juga nilainya sekian. Begitu ya. Nah, Y1 itu apa? Kita tinggal lihat aja. Y1 itu kan tadi adalah U ya. Artinya ini adalah perpindahan. Ya. Jadi kalau mau dapat respons perpindahannya, ambil kolom yang ini, plot dengan T, kita dapatkan hasilnya. Ya, karena numerik kita dapatkan plotnya ya, kita nggak akan ketemu fungsinya ini ya. Nah, hanya nilainya di setiap waktu yang diberikan ini. Ini, karena Y2 itu adalah U dot, artinya kecepatan. Ya, kita langsung dapat kecepatan di sini ya. Yang ini adalah kecepatan. Ya. Jadi kalau mau memperoleh kecepatannya, tinggal plot T dengan kolom kedua dari U. Ya. Begitu. Bagaimana kalau perlu percepatan? Kalau ada pertanyaannya, A-nya sama dengan berapa gitu ya pada saat-saat ini. Nah, kalau perlu percepatan, kita bisa kembali ke persamaan gerak kita yang ini. Karena di setiap waktu, kalau U sudah diketahui, U dot sudah diketahui, U2 dot tinggal diselesaikan aljabar biasa saja ya. Jadi dari sini, ini kalau Anda taruh di Excel misalnya, atau pakai MATLAB lagi juga bisa, A-nya Anda bisa hitung dari sini ya. Dari dari inilah lebih pas. Percepatan itu yang ini kan. Yang baris yang Y2 dot ini kan percepatan ya. Itu nilainya adalah nilai P pada saat T yang sesuai, dikurangi C dikalikan Y2 yang di sana, dikurangi K dikalikan Y1 yang di sana, dibagi dengan M-nya untuk setiap waktu T ya. Jadi percepatan bisa diperoleh dari persamaan geraknya kalau perpindahan dan kecepatan sudah diperoleh. Oke, jadi dengan demikian ini bisa macam-macam ya. Nah, untungnya kalau dengan numerik ini, di dalam persamaan gerak ini, gaya P-nya Anda bisa program ya. Artinya kalau seperti PR yang kemarin misalnya, ini yang mana yang bisa dihapus? Yang ini aja ya. Di dalam input persamaan gerak ini, jadi bentuknya pasti function ya. Terus keluarannya apa? Keluarannya U dot gitu lah. Atau di kita Y dot ya. Y dot tadi ya. Y dot sama dengan, ini nama fungsinya. Jadi kalau tadi P gerak, ini harusnya P gerak. Lalu argumennya T dan Y. Bentuknya begitu. Nah, di dalam ini Anda tinggal tentukan aja M-nya berapa misalnya. Masukkan nilai M-nya. Kalau M diketahui ya, entah kalau Z-nya rasio redaman. Umumnya sih masa kekakuan diketahui, lalu rasio redaman gitu misalnya ya. Nah, ini sudah cukup kan ya untuk mendefinisikan fungsi yang di bawah ini ya. Gitu. Nah, gayanya misalnya gaya P-nya Anda bisa fungsi gitu ya, sinus omega T gitu. Atau kalau seperti di PR ada yang begini, ya gaya P-nya kan tinggal if aja kan ya. If T kecil dari TR, P sama dengan apa kemarin? 50 per TR kali T gitu ya. Nah, terus apa? Else if kalau enggak ini berarti lebih besar ya. T kecil dari, ini tadi angkanya berapa ya? 4 kalau tidak salah ya. 4, T-nya sama dengan 50 gitu ya. Else if T kecil dari 4 plus TR, T-nya sama dengan sekian, lalu else lagi terakhir ya. Terus N gitu ya. N-nya banyak, jadi gayanya bisa satu kali fungsi saja. Kita tidak perlu ngasih kondisi awal setiap saat untuk menyelesaikan ini yang begini ya. Dia karena menyelesaikannya satu persatu dari waktu ke waktu begitu maju, ya kondisi sebelumnya itu sudah jadi kondisi awal untuk yang berikutnya ya.
Jadi gaya P-nya bisa Anda atur mau segimanapun bentuknya lah fungsinya. Nah, baru setelah ini, baru di bawahnya tinggal Anda tuliskan Y, karena ini argumen keluarannya Y dot, ya berarti Y dot 1, kalau mau ditulis satu-satu, atau kalau mau dalam bentuk matriks juga bisa, ya. Y dot 1-nya kan tadi Y1 ya. Y1, Y dot 2-nya adalah apa tadi? P per M dikurangi 2 zeta omega N. Y2 dikurangi omega N kuadrat Y1. Ya. Gitu. Udah, fungsinya selesai ya. Jadi ini variabel aja, nama variabel keluaran itu adalah ini ya. Karena persamaan diferensialnya kan ini. Anda mau pakai nama lain di sini nggak apa-apa, tapi di sini harus sesuai namanya ya. Persamaan diferensialnya itu ini, ya. Ruas kanannya ya. Y1 apa? Y1 aksen itu adalah bukan Y1, ini Y2 nih, maaf. Y1 aksen adalah Y2, kemudian Y2 aksen adalah ini semua ya. Gitu. Ini nama filenya. Saya lihat Anda sudah cukup familiar dengan MATLAB kalau saya lihat plot-plot yang lalu ya. Jadi kalau kayak gini harus P gerak titik M namanya. Sudah, itu aja ya. Jadi parameter strukturnya ditaruh di sini, termasuk gayanya. Lalu tuliskan persamaannya. Persamaannya pasti begini. Sudah tidak mungkin berubah lagi kalau Anda mau tetap. Ya mau ganti Y-nya dengan variabel lain sih boleh ya. Pakai X, pakai U juga nggak apa-apa. Ini kan hanya variabel bebas aja ya. Tapi ini Y ini harus sama dengan variabel yang di sini tentu ya. Waktu T ya. Kira-kira demikian. Ya berdasarkan penjelasan ini kalau Anda mau nyoba ngulik dulu ya silahkan dicoba. Nanti minggu depan kita cobakan di MATLAB-nya ya. Nah dengan begini respons 1 derajat kebebasan dengan semua beban, semua cara sudah ya. Setelah ini ada gerakan tanah sedikit ya, gempa ya. Jadi akibat gempa. Setelah itu generalize ya. Jadi sistem 1 derajat kebebasan yang lebih umum kita sudah setengah dari setengah semester ya. Jadi sudah tinggal sedikit. Dan terakhir domain frekuensi ya. Habis itu kita pindah ke multi degree, tapi itu sesudah UTS ya. Udah setengah 10 saya kira cukup sampai di situ dulu. Nanti problem-problemnya terkait dengan beban yang tadi ya, yang harmonik, yang kita selesaikan seperti biasa. Duhamel juga mungkin ada yang integrasinya mudah Anda lakukan. Atau kalau tidak ya Anda pakai numerik ya, pakai Excel juga bisa kan seperti tadi. Atau pakai ini kalau sudah bisa. Nah, tapi yang khusus ini belum lah ya. Karena kita belum cobakan, nanti mungkin yang khusus ini minggu depan aja. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, kalau enggak sampai di sini saja.